jahat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 12. Orang Farisi yang akan dijadikan sebagai contoh kepada manusia, sebagai angkatan jahat yang menerima tanda kebangkitan pada hari ketiga. Di situ ibu bisa lihat di dalam Matius. Buktinya mana, tunjukkan apa ayatnya mana. Jangan kau cuma ngomong ubah-ubah ayat kita ke orang. Baik Bu, baik. Jangan marah-marah dong, nanti rontok bulu betisnya. Sabar. Jadi orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat." Iya, Ibu Berapa? baca dulu. Hah? Berapa? Apanya? Ayat berapa itu yang kau baca? Oh, Matius 12 nomor 347.000. 300.000 mana ada? Hah? Enggak ada ya? Oh, Matius 12 betul. 38 sampai Ayat nomor 38 sampai 45. Ibu mau baca pakai apa ini? Dalam hati atau apa itu? Oh, Bible. Iya, siap. Ternyata ibu ini diam-diam cantik juga ternyata ya. Kalau diperhatikan ibu ini cantik loh teman-teman. Cuman nggak ada yang perhatikan. Hanya sayang nggak ada yang memperhatikan. Gitu. Saya baca juga di sini Bu, boleh? Kita sama-sama baca ya. Hah? Gimana Bu? Matius berapa tadi? Alamak. Konsentrasinya pudar. Matius 12 nomor 38 sampai nomor 45.000 gitu. Nah, bacalah. Ayat 38 ya, ayat 38 ya. Siap. Nah, Ayat tanda Yunus artinya itu, judulnya tanda Yunus. Ya, betul. Tanda Yunus. Ibu ini kan berkumis. Iya, baca. Tapi jangan kamu lebih-lebih kan, jangan kurang-kurang ya. Iya, Ibu. Besok aku kirim silet, Bu ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam perut rahim bumi 3 hari 3 malam. Artinya bahwa ketika angkatan jahat, ahli Taurat dan orang Farisi minta tanda, Yesus memberikan tanda angkatan Yunus ini 3 hari 3 malam ini sebagai simbol kepada angkatan jahat. Kalau 3 hari 3 malam dalam perut ikan, hari ketiga keluar dari perut ikan. 3 hari 3 malam dalam perut bumi, hari ketiga keluar dari perut bumi. Dan itu adalah tanda angkatan jahat. Nah, terkait dengan pertobatan yang ibu katakan barusan, diterangkan di data selanjutnya, nomor 43 misalnya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari penghentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah roh jahat ini dan mendapati rumah kosong itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya untuk mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Apa artinya, Ibu? Setelah membunuh orang itu bertaubat, iblisnya keluar. Tetapi iblisnya keluar itu bukan untuk selama-lamanya, melainkan iblisnya memanggil 7 iblis lainnya untuk masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Kemana perginya? Ya ke Paulus. Tunggu. Itu tidak ada hubungannya dengan Paulus. Oh, ada dong. Ahli Taurat dan orang Farisi itu siapa, Ibu? Tidak ada hubungannya sama Paulus. Ini tentang apa? Tentang tanda Yunus. Ini tentang jelaskan sini. Tunggu dulu. Di sini Alkitab yang menjelaskan orang yang tidak punya iman itu meminta tanda. Orang-orang yang jahat itu meminta tanda bahwa Yesus Tuhan apa bukan itu kayak kalian.
Oh, Mereka tanda. bukan itu Ibu, bukan. Ini Tolong jelas. jangan Saya bacakan ya, jangan saya jangan bacakan ini ya, dong. saya bacakan. Jangan. Ini ada judulnya semua ini ya, judulnya jangan kau Iya, jangan kau silakan, gabung semua. silakan. Kau gabung Silakan tadi. Ibu, silakan. Silakan. Tadi kamu gabung dua judul tadi kamu gabung ya. Tadi Yang dua memberi kamu judul ini gabung. kan Satu Lembaga itu Bibel pada Yunus Indonesia, dan Ibu. kembalinya roh jahat dan Yunus dan anak saudara-saudaranya. Kamu 3 judul itu. Jadi Alkitab Ibu. itu memiliki Ibu. tujuan, memiliki arti ketika sudah selesai per judul dan per ayat. Bukan dicomot-comot per ayat terus kamu artikan cuma bukan seperti itu. Jadi saya bacakan di sini ya. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, pada muridnya, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Kata orang-orang yang jahat akan meminta tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan. Jadi kepada mereka orang-orang jahat ini tidak akan diberikan tanda-tanda apapun selain tanda Nabi Yunus, Yunus itu. Tuh. Nah, selain tanda itu pada orang jahat itu. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Itu tentang kematian Yesus. Dia sudah menduga Angkatan jahat itu kan? Dia mati, dia tentang Tuhan Yesus mati itu yang di dalam perut Angkatan bumi 3 jahat hari 3 kan? malam. Angkatan jahat kan itu punya tanda? Bukan. Iya dong. Bukan angkatan jahat yang dilakukan sini. Orang jahat itu yang meminta tanda, Ibu. tapi Tuhan tidak memberikannya. Jadi bro, di sini jelaskannya itulah. Orang jahat itu tidak akan diberikan tanda. Tidak Kecuali? ada diberikan. Kecuali tanda? Kecuali tidak ada. Kecuali tanda Tanda Nabi Yunus. Yunus. Yunus itu zaman dulu kan ada Yunus itu 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa Ibu? Itu tanda-tanda ketika dia akan mati 3 hari 3 malam. Begitu. Yesus. Itu tanda Yesus akan- diberikan. tandanya itu Yesus Kristus itu adalah dia menebus dosa-dosa manusia yang kita berdosa. Iya, itu Makanya tanda akan mati untuk siapa? 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa Ibu? Kebangkitan hari ketiga tanda untuk siapa? Untuk angkatan? Kenapa? Angkatan. Tidak diberikan tanda mereka. Bisa Kecuali dijelaskan tanda? ada orang-orang jahat yang akan diberikan tanda. Semakin Ibu mengelak, semakin ketahuan bahwa salib itu adalah kenapa? tanda untuk angkatan jahat Yesus Ibu. itu mati memang untuk orang-orang berdosa, bro. Mati dia untuk orang berdosa. Dia mati untuk orang kudus. Udah ketahuan Begitu. angkatan yang namanya angkatan jahat akan selalu jahat. Semua No, akan kita tidak menebus. Memang kita orang jahat sebelum kita Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus mati, kita memang orang jahat yang tidak layak menerima Ibu, surga. Itulah dia. Paulus Sebelum sampai yang Tuhan Yesus mati di kayu salib, manusia itu tidak layak kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu tanda untuk angkatan jahat. Salib itu untuk angkatan Memang benar, jahat. memang kamu benar. Kamu orang baik kok. Lah, Ibu yang menjadikan penyaliban itu sebagai simbol agama Dia Tuhan kebenaran. Yesus memang tujuannya untuk menebus dosa. Itu berarti Ibu angkatan jahat. Iya. Ya gitu dong. Nah, jadi begini aja Akhirnya bro mengaku Juma. itu. Saya Terima nggak usah panjang kasih. lebar sama Juma ini. Saya tahu Kenapa? dia udah jauh tersesat oleh iblis. Ya. Jadi Angkatan jadi, jahat Juma, menerima jangan kebangkitan kamu hari ketiga kok banyak jadinya orang lain. saya yang jahat. kembalilah Yang ke mana jalan yang yang jahat? benar. Begitu. Enggak Juma. mau saya Bu, enggak mau kenjat. Gitu aja ya. Saya Dan tidak jelaskan mau bahwa masuk ke Yesus dalam Kristus adalah Tuhan dan angkatan Juru Selamat. jahat. Selain Tuhan Yesus Kristus, Ah, penebusan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan itu saudara untuk semua. angkatan jahat Ibu. Ya memang saya jahat dulu jahat. Alhamdulillah Semua kita yang mengaku, Ibu. Di dunia ini adalah jahat. Saya orang jahat. Ya, mengaku. Tetapi darah Yesus yang menyucikan saya. Darah Yesus. Itu tanda mati untuk Yesus dari angkatan salib jahat untuk itu. saya. Orang angkatan jahat itu selalu akan melakukan kejahatan dengan mengambil judul bahwa kebangkitan Yesus hari ketiga itu adalah keselamatan. Itu ajaran angkatan jahat Yesus sendiri kepada orang mengatakannya lain. Juma, Yesus. Barang siapa menerima Yesus Kristus maka dia akan selamat. Menerima Datanglah sebagai padaku apa? yang berbeban berat, Menerima maka kamu sebagai akan apa, Ibu? diselamatkan, begitu aja. Menerima Juma. sebagai Jadi, apa? kalau kamu nggak percaya, monggo. Tapi janganlah kamu menyesatkan orang lain. Begitu saja. Terima Bukan, kasih. kami tidak mau masuk dalam kelompok angkatan jahat. Itu aja. Ibu mau silakan. Silakan aja.
beli silet, cukur bulu, betis. Sederhana loh, tapi satu hal yang saya suka dari ibu siapa tadi, ibu tim kesebelasan, saya suka kenapa? Karena dia memperlihatkan sisi kesalahan daripada orang-orang yang beriman percaya kepada penyaliban. Saya berterima kasih. Biasanya ada orang yang pandai berkelit bla bla bla, tapi ibu ini berkelit tetapi justru menguraikan bahwa ya memang itu untuk angkatan jahat. Yesus memberikan tanda angkatan jahat, bahwa tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Yesus kemudian menjelaskan, sebab 3 hari 3 malam Yunus berada di dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada di dalam perut ikan, perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, ini hadiah untuk ibu, siapa namanya tadi? Ibu Carolina. Kalau masih mendengarkan, saya kasih data, ini obat supaya ibu bisa sembuh. Di dalam Lukas 12 nomor 8, Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepada kalian," kata Yesus, "setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Elohim." Itu hadiah untuk ibu. Apa itu maksudnya? Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka aku, anak manusia, aku ini anak manusia, juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Jadi Yesus mengatakan, aku anak manusia. Artinya, barang siapa yang mengaku Yesus itu adalah manusia di depan manusia, maka aku anak manusia akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat manusia. Jadi orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan tidak akan diakui oleh Yesus di hadapan malaikat-malaikat Tuhan. Dalil hadiah untuk Ibu Carolina, Lukas 12 nomor 8, bungkus. Ya, usahakan kemudian ibu pelajari, ibu dalami, ibu resapi, ibu kemudian pikirkan baik-baik. Itu data yang akurat. Sekali lagi, aku Yesus berkata kepada kalian, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat Elohim. Jadi tidak mungkin Yesus mengaku, barang siapa yang mengakui aku Tuhan di depan manusia, maka aku anak manusia. Kan tidak nyambung kan? Barang siapa yang mengaku di depan manusia bahwa aku ini adalah Tuhan, maka aku anak manusia akan mengakuinya juga di depan malaikat-malaikat. Tidak nyambung. Jadi yang benar adalah, barang siapa yang mengakui aku sebagai Mesias, yaitu orang yang diurapi Tuhan di depan manusia, maka aku juga sebagai anak manusia akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Tuhan. Nah, ini hadiah untuk Ibu Carolina. Mudah-mudahan bisa tercerahkan dan bisa sampai kepada hidayah. Demikian. Ibu tadi sudah kabur, Paman. Aku yakin imannya sedikit terguncang itu dan mulai berpikir tentang keimanannya. Baik, Paman. Baik. Thank you. Ya, saya melihatnya juga kalau dia tidak emosi, dua aja. Dia terguncang, dia kaget dengan dalil itu tadi. Semoga aja ada kebaikan untuk beliau. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda yang baik Salam. hati. Ya, dan Ya, Ustadzku, Bun. Bang Hadi dan semuanya. Lanjut. Ya, Silakan yang lain. Ini ada BTM apa TBM? BTM. Selamat malam. Kristen, Bang. BTM, Kristen, Muslim. Oh, malam. Silakan, Bang. Ya, ini Bang Welengre. Nih, mana suaranya? Coba ada itu. BTM, silakan. Saya lain diam dulu, biarin aja dia ngomong. Kenapa, Ya, Mas? kabur.
Tuhanku itu adalah Tuhan yang disembah oleh Yesus. Nama Tuhanku itu Allah. Siapa itu Mantap Allah? kali. Siapa? Siapa itu Allah Allah? Siapa? adalah sembahannya para nabi yang disembah Yesus. Iya, apa yang diciptakan si Allah itu? Apa yang diciptakannya? Alam semesta ini dan juga Allah telah kau itu kan ada yang menciptakan tujuh, dia Yesus. tujuh. Jangan kau songorkan. Jangan sosok pintar Allah. kau cuma aduh. Kalau Allah Kenapa kau itu ada diajarkan suruh. Allah kemudian diajarkan oleh Nabi terakhir di abad ke-7. Sebelum manusia diciptakan, tak ada yang mengetahui Allah, tak ada manusia yang mengetahui Allah. Nabi Adam alaihissalam dicipta, Adam kemudian menciptakan Nabi Adam. Habis itu Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Ishak, Ismail, Ishak, Yakub dan seterusnya. Sampai kepada Yesus diciptakan oleh Allah. Sampai kepada Nabi Muhammad diciptakan juga oleh Allah. Seluruh nabi-nabi menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Dan pencipta langit dan bumi itu hanya satu hakikat, yaitu dia yang maha suci lagi maha tinggi. Itulah yang kami sembah. Berbeda dengan sembahan saudara, anak bayi. Beda sembahan kita. Sembahanku dan sembahan para nabi, lam yalid walam yulad. Dia bukan manusia dan tidak diperanakkan manusia. Gitu, saudara. Kenapa kabur? Kabur. Ubur-ubur ikan lele, kabur le. Belum apa-apa udah Kalau keluar. kalau modal kayak gini mestinya Anda ke pasar aja. Coba di pasar teriak-teriak kayak gitu. Di pasar. Saudara kita ini, Welemin dari sekte mana, Bang? Aku ini Kristen Katolik, paman, yang sudah tersadarkan. Oh, Katolik. Kenapa enggak Iya. ini? Apa yang menghalangi saudara untuk meluk Islam? Kalau meluk Islam belum ya, paman ya. Tapi masih dalam tahap proses lah. Alhamdulillah. Mungkin yang membuat aku sedikit berpikir tentang kekristenan dan Yesus itu sendiri, ada salah satu dari apologet juga kan, mungkin namanya Yonatan, itu yang memposting VT tentang bahwa Yesus itu menikah. Terus aku berpikir, waduh, kalau Yesus itu menikah berarti dia itu bukanlah Tuhan dong. Kok jauh-jauh dari surga turun ke dunia hanya untuk menikah? Terus aku cari tahu dan cross check kembali. Wah, ternyata Yesus itu bukan cuma menikah tapi juga berpoligami. Jadi di situ aku mulai berpikir, Bang Suma, bahwa ini bukanlah Tuhan yang sejatinya ini. Kalau Tuhan sejatinya tidak akan mungkin seperti ini. Mungkin itu salah satu faktornya ya, Bang Suma. Iya. Oke. Jadi yang namanya Tuhan itu, Bung, tidak akan mungkin kemudian keluar dari derajat ketuhanannya, nggak mungkin. Tidak akan mungkin. Kalau kita menitik beratkan kemudian pada logika sehat kita ini, seibarat sebuah rumah, tanpa Tuhan yang mengatur rumah itu akan hancur. Seibarat pesawat terbang yang sedang beroperasional, tidak ada kemudian yang mengendalikan pesawat itu, maka pesawat itu akan hancur. Atau tiba-tiba saja pilotnya berubah menjadi kucing. Kucing tidak akan pernah bisa mengoperasionalkan pesawat. Seketika ilmu seorang pilot manusia tadi, yang tahu tombol kiri, tombol kanan, yang tahu kemudian not pesawat tersebut, begitu dia berubah menjadi kucing, yang tahu kemudian not pesawat, maka dia kemudian kehilangan pengetahuan untuk mengoperasionalkan pesawat. Begitu juga Tuhan, ketika Tuhan yang maha mengetahui berubah dia menjadi manusia, maka dia tak berdaya
kemudian untuk menjaga alam semesta ini. Kenapa? Karena dia sudah jadi manusia. Apa buktinya? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selesai kita. Tuhan itu satu, jadi manusia. Ya, jadi yang jaga alam semesta ini siapa? Jadi ada kemustahilan pada diri Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu mustahil pencipta alam semesta yang maha sempurna itu berubah menjadi tidak sempurna. Dengan kata lain, mustahil Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan. Nah, bagaimana logikanya? Kalau misalnya ada yang menyanggah, oh enggak Bang Suma, Tuhan saya itu menambahkan kemudian kodrat. Menambahkan kodrat, artinya yang tadinya tak ada kodrat itu, diadakan kemudian untuk ada. Segala sesuatu yang diadakan menjadi ada, itu jatuhnya ciptaan. Apakah mungkin Tuhan menciptakan Tuhan? Salah. Ketika Tuhan menciptakan sesuatu, sesuatu ini adalah hal baru, digelari Tuhan, digelari pencipta sekalipun, digelari Sang Maha Kuasa sekalipun, digelari hal yang paling tertinggi seperti Khalik sekalipun, tidak akan mampu gelar-gelar itu merubah kodratnya menjadi hal yang baru alias ciptaan. Apa mungkin Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih kecil dari dirinya? Atau Tuhan menciptakan makhluknya yang lebih rendah dari dirinya? Apa mungkin Tuhan akan menciptakan hal tersebut? Kalau sekiranya mungkin Tuhan mampu menciptakan Tuhan, maka Tuhan yang diciptakan ini bukan lagi Tuhan, melainkan hanya makhluk ciptaan Tuhan atau Tuhan ciptaan Tuhan. Siapakah Tuhan di antara dua Tuhan ini? Yang menciptakan Tuhan atau Tuhan yang diciptakan? Jelas, yang menciptakan Tuhan baru inilah yang Tuhan. Yang ciptaan baru ini bisa digelari Tuhan, bisa digelari apapun, tapi pada prinsipnya dia adalah ciptaan. Dengan kata lain, dia adalah sesuatu yang berasal dari sang sumber segala-galanya. Tidak sah keimanan seseorang, bukan hanya keimanan, tidak sah orang itu disebut manusia sehat, normal, berakal apabila dia pada posisi tersebut. Kenapa? Mustahile Tuhan menciptakan Tuhan. Yang benar adalah Tuhan menciptakan makhluk, tapi sebagian manusia picik, licik, fasik, salim menganggap bahwa ciptaan itu adalah Tuhan. Kalau sekiranya mungkin akal kita ini disetting untuk tidak berfungsi selayaknya manusia normal, maka adalah lebih baik saudara Kristen beranggapan Tuhan boleh menciptakan Tuhan baru, tetapi Tuhan baru ini harus menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar daripada Tuhan yang tadi. Nah, Tuhan yang baru ini, yang lebih besar dari Tuhan yang menciptakannya, kudu bisa juga menciptakan Tuhan yang baru, yang jauh lebih besar daripada dirinya. Demikian seterusnya. Tuhan menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan Tuhan, Tuhan menciptakan Tuhan. Tuhan yang menciptakan Tuhan ini paling terakhir kemudian menciptakan Tuhan lagi yang paling dahsyat. Maka saya katakan itu konsep gila. Yang betul adalah Tuhan itu tidak berawal. Tuhan itu ada pada posisinya. Dia wujud. Dia tidak ada ketiadaan, dia berada, ada sebelum ada kata ada. Itu Tuhan. Sedangkan Yesus, Yohanes 8 nomor 42, apa kata beliau? Aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Selesai dia. Celakalah orang-orang yang menganggap orang ini Tuhan, karena dia sendiri mengaku, aku datang dan keluar dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Simple. Kalau orang-orang Kristen, saudara-saudara saya Kristen, mau menggunakan akal, pasti sampai kepada Islam. Bagaimana mungkin ada Tuhan keluar dari Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan datang dari Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan datang bukan atas kehendaknya sendiri? Tidak mungkin itu. Itu mustahil bisa terjadi bagi orang-orang yang berakal. Makanya Al-Quran mengatakan
Ulaika hum syarrul bariyah. Anjing tidak mampu kemudian menelaah ini warna hitam, ini warna putih, ini warna kuning. Dia tidak bisa memilah ini tinggi, ini rendah, ini gemuk, ini kurus, ini cantik, ini buruk, dan seterusnya. Tidak bisa anjing itu. Kenapa? Dia tidak berakal. Jadi kalau anjing menyembah anjing, wajar. Kenapa? Dia tak berakal. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih anjing daripada anjing, lebih kerah daripada kerah, lebih babi daripada babi. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Diberi cahaya berupa akal, tapi cahaya itu dipadamkan sendiri oleh dirinya. Kenapa dipadamkan sendiri oleh dirinya? Karena Kristen, maaf, dalam hal ini orang kafir, lebih percaya kepada iblis yang datang kemudian setelah Yesus terangkat ke langit daripada Yesus sendiri yang datang selama 33 tahun mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Seperti Ibu Carolina tadi, itu tanda-tanda orang yang sudah kepenuhan iblis. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Apa tanda-tanda jahatnya? Diajarkan kemudian 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Apa maksudnya itu? Andai saja Yesus tidak disalibkan, kata Paulus, maka sia-sialah kepercayaan agama Kristen itu. Sedangkan penyaliban itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Bahkan dikatakan oleh Paulus, Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya Kristen ini adalah buah dari angkatan jahat yang tadi. Angkatan jahat ini adalah menghasilkan sebuah pengajaran bernama Kristen. Orang Farisi, Paulus, tertulis di mana? Filipi 3, Filipi 5, Filipi 3 nomor 5 dan seterusnya. Lalu kemudian ahli Taurat, siapa dia? Sama. Aku adalah ahli Taurat. Dalam hal ketaatanku kepada Taurat, aku tidak bercacat. Dia ahli Taurat. Dia mengaku murid dari Gamaliel. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Beliau tergenapi sudah. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kekristenan, awal cikal bakal munculnya Kristen itu dari pengajaran Paulus. Hebatnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menguraikan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, kata Allah. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, lalu Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu kata Allah. Nah, hari ini kita bertemu dengan berbagai macam rupa, tabiat dan warna Kristen. Ada yang tadinya menyembah Yesus, berhenti menyembah Yesus, hanya menabikan. Ada yang tadinya kemudian menganggap Yesus ini adalah firman, berubah lagi menjadi itu Tuhan itu sendiri. Bahkan sekarang muncul Kristen yang menganggap diri mereka adalah saksi Yehova. Mereka mengatakan Yesus itu hanya nabi, hanya rasul. Tapi mereka tidak sadar kalau konsep-konsep yang muncul pada diri mereka ini itu bercikal bakal dari ajaran Katolik mula-mula. Keputusasaan mereka terhadap Katolik dikarenakan semakin modern hidupnya, semakin berfungsi akalnya, menemukan kemudian keadaan mustahil Yesus itu Tuhan. Sehingga dia berubah. Lahirlah kemudian sekte Protestan. Habis itu muncul lagi kemudian ajaran yang lain, Advent, muncul lagi kemudian Mesianik, muncul lagi saksi Yehova. Kenapa demikian? Dengan munculnya sekte-sekte baru di tubuh Kristen, membuktikan bahwa agama Kristen dari awalnya memang sudah salah jalan. Dengan lahirnya saksi Yehova,
dengan lahirnya kemudian mesianik dan seterusnya, dengan lahirnya ajaran-ajaran yang mendudukkan kemudian Kristen sebagai koridornya dan Yesus hanya sebagai utusan, itu membuktikan agama Islam adalah agama hak, agama betul. Apa buktinya? Ajaran Islam diakui sendiri oleh Kristen dengan munculnya ajaran saksi Yehova. Itu bukti. Ajaran Islam dibenarkan dengan munculnya Advent yang tidak merubah kemudian 10 hukum Taurat. Dengan demikian, agama Kristen awal mula itu adalah agama yang melawan kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Apa intisarinya? Intisarinya Islam datang meluruskan Kristen. Itu aja. Jadi jangan sakit hati, jangan tersinggung ketika kemudian Al-Quran dipaparkan dan dipakai untuk menilai saudara-saudara Kristen. Karena Al-Quran datang untuk kemudian mengajak orang Kristen kembali kepada jalan yang benar. Apa itu? Kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal kamu bisa peroleh apabila engkau mengenal Dia satu-satunya Tuhan sebagai Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Itu syarat mutlak absolut untuk mendapatkan kemudian keselamatan. Alhamdulillah, kami umat Islam tanpa sebelumnya membaca Bible, tanpa sebelumnya bertetangga dengan orang Kristen, tanpa sebelumnya kemudian belajar Bible, tanpa sebelumnya kemudian hidup bertentangan dengan orang Kristen, umat Islam sudah mengimani datangnya seorang manusia lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah, pembawa berita gembira berupa Injil dan hikmat Taurat kepada Bani Israel. Kami beriman beliau adalah orang suci terkemuka di dunia dan akhirat, diangkat ke langit oleh karena terancam oleh bahaya kematian yang dipropagandai oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir pada masa itu. Alhamdulillah, berjalannya waktu, ketemulah Islam dan Kristen di meja akademisi, diskusi, berdebat, kami pelajari Bible. Ternyata yang diuraikan Al-Quran 1400 tahun silam terurai di dalam Bible. Subhanallah. Maka semakin mantap iman kami ketika kemudian Al-Quran mengatakan wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum. Ternyata di Bible Yesus menyuarakan hal yang sama. Wahai Bani Israel, hidup kekal itu adalah kalian mengenal Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar, yaitu Dia yang mengutus aku dan mengenal aku sebagai utusannya. La ilaha illa huwa wa Yesus Rasulullah. Sederhana bukan? Dan itu konsepnya ada di iman kami. Kata Yesus, hidup kekal itu kamu dapatkan apabila engkau kemudian mengenal Bapa sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Islam ada pada pondasi itu. Sebelum kami bertemu dengan Kristen, sebelum kami membaca Bible, iman kami memang sudah ada di situ. Cuman kami heran, yang kami kenal adalah Nabi Isa alaihi salam, muncul dari barat melalui Belanda masuk ke Nusantara. Ternyata namanya Yesus. Beda nama, satu oknum. Nah, ini yang merupakan kemudian intisari perbedaan kita. Umat Islam mendengarkan kaidah keselamatan hidup kekal di Bible, mengikuti kemudian dikarenakan dorongan Al-Quran dari sejak 1400 tahun silam. Anehnya yang pegang kitab justru kagak. Coba dengarkan baik-baik. Hidup kekal adalah hal esensial yang dikejar oleh seluruh umat agama, umat beragama. Apapun agamanya, yang dikejar itu adalah hidup kekal. Apa maksudnya hidup kekal? Hidup kekal itu adalah berada di surga, di jannah. Sedangkan mati kekal itu adanya di neraka. Seluruh umat beragama, apapun agamanya, mereka mengejar apa? Hidup kekal, bukan mati kekal. Hidup kekal surga, mati kekal neraka. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu adalah titik 2. 1,
mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dua, mereka mengenal aku Yesus yang engkau utus. Islam pada pondasi akidahnya ada di situ. Beriman kepada para nabi. Nabi yang datang lahir tanpa ayah, kami imani sebagai rasul, kami imani sebagai utusan, kami imani sebagai Nabiullah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Jelas itu. Berarti apa ini? Umat Islam kenapa dia? Kok gila ya? Bisa dia paham, bisa dia ngerti. Ternyata Al-Quran sudah mengarahkan itu. Dan apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. 1000-2000 tahun setelahnya kemudian muncul pengajaran para apologet Islam yang mengajarkan, hei, kamu nggak bisa menyembunyikan kebenaran yang muncul di tengah-tengah Biblemu, di mana Yesus memberikan kemudian sayembara. Engkau bisa mendapatkan hidup kekal apabila engkau mengenal dua. Pertama, mengenal Bapa yang mengutusku sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenalku sebagai utusannya. Dan itu adalah konsep Islam. La ilaha illallah Isa Rasulullah. Kristen berbeda. Meskipun di dalam kitabnya hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Sudah tertulis di situ satu-satunya. Bahasa Indonesia pun hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, bukan aku, engkau. Sudah bahasa Indonesia pun satu-satunya, satu bukan tiga. Sudah bahasa Indonesia pun. Dan mengenal aku sebagai rasul utusan. Sudah dikatakan utusan Bapa pun. Tapi apa yang diimani oleh orang Kristen justru berbalik terhadap apa yang diajarkan oleh Yesus. Makanya apa hadiah dari Yesus kepada Kristen? Matius 7:22-23. Enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus mengatakan itu? Poin pertama, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Kristen muncul bukan Bapa satu-satunya Tuhan, tetapi Yesus juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan, tapi satu hakikat. Ini ilmu dari mana? Yang namanya satu-satunya tidak ada dua-duanya, tidak ada tiganya, tidak ada. Namanya satu-satunya. Dan anehnya saudara Kristen, ketika dia mengatakan satu-satunya, dia angkat derajat Yesus kemudian tanpa ilmu secara membabi buta, memasukkan kepada hakikat yang satu-satunya itu. Rasulnya mana? Hilang. Apa muncul konsepnya kemudian? Dia adalah firman jadi daging, dia 100% daging dan 100% Tuhan. Nih apa ini namanya nih? Ilmu dari mana pula ini? Nah, itulah yang dikatakan oleh Quran. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Itu juga yang diterangkan kemudian oleh Yesus. Di dalam mana? Matius 12 yang tadi kusampaikan ke Ibu Carolina. Apabila ada orang bertobat, lalu dia kemudian seibarat rumah yang bersih, lalu iblis keluar daripadanya, iblisnya kemudian mencari pemberhentian, tidak mendapatkan sesuatu apapun kecuali padang gurun. Lalu karena tak menempati kemudian tempat, dia kembali kepada orang yang bertobat tadi dan menemukan orang bertobat itu dalam keadaan tersapu bersih. Lalu kemudian dia keluar kembali memanggil, mengajak ketujuh roh jahat yang lebih jahat daripadanya untuk masuk kembali ke orang yang bertobat tadi. Dan setelah mereka 88 roh jahat masuk ke dalam tubuhnya, maka semakin jahatlah orang yang tadinya bertobat. Apa kata Yesus? Demikian juga akan berlaku terhadap angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat yang pernah bertobat? Siapa orang Farisi yang pernah bertobat? Siapa kemudian ahli Taurat yang pernah bertobat? Apa yang dilakukan setelah dia bertobat? Mendirikan sebuah agama, sekte, komunitas, kelompok, organisasi, partai besar bernama Kristen. Di mana dalilnya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah ini. Inilah Paulus, seorang yang kena penyakit sampar, yang telah menyesatkan semua orang Yahudi di dunia yang beradab, dan dia Paulus adalah tokoh dari Kristen. Jelas itu dalilnya. Tapi kenapa kemudian Kristen mau mengikuti Paulus? Yaitu tadi Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat.
yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya, waktunya sudah dekat dan dia akan menyesatkan banyak orang. Nubuat Yesus harus tergenapi dong. Harus ada pengikut daripada Kristus palsu dong. Maka dengan adanya Kristus yang datang kepada Paulus, mengaku Yesus, dan dia bukan manusia, dan pengikutnya kemudian bernama Kristen, banyak sekali. Maka tergenapilah kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus, terbukti enggak ucapannya? Terbukti. Ada enggak kemudian Kristus yang datang setelah diterangkan ke langit? Ada. Datang kepada siapa? Paulus. Apa nama pengikutnya? Kristen. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Demikian, silakan diambil alih teman-teman. Masya Allah, Gurunda luar biasa. Tapi begini ya, Iwan Pilah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada antum semua yang sudah bersedekah melalui tap-tap layar dan koinnya. Semoga semua kebaikan antum dibalas oleh Allah. Silakan Bang Weleng Ray gini ya, abangku. Coba benar apa yang disampaikan oleh Gurunda ya barusan. Apa yang membuat Anda masih standby di dalam kekristenan gitu? Mungkin Anda bisa ungkapkan, curahkan malam ini gitu kan, biar ada pengetahuan juga untuk saudara-saudara kita. Santai saja, Bro Weleng Ray. Silakan Bro, silakan ditanggapi dulu, silakan. Ya. Terima kasih. Jelas dan padat itu Bang Suma ya. Ya, jadi aku tambahkan juga sini sedikit ya. Ya, selain itu banyak juga dari ayat-ayat di Bible itu sendiri yang banyak bertentangan dengan ketuhanan itu sendiri. Dan ketika aku mencari tahu ya, juga tentang sosok Rasul Paulus itu sendiri, ternyata Bible khususnya Perjanjian Baru yang di mana 14 ayat di Bible itu sendiri ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi ketika aku mencari tahu siapa itu Paulus, ternyata Paulus inilah yang memfitnah Nabi Isa atau Yesus itu sendiri dengan konsep ajarannya yang merubah isi dari Perjanjian Baru itu. Mungkin dari aku seperti itu ya, silakan. Tapi pertanyaan Ustadz Abuya dan Gurunda, kenapa belum login ke Islam Bang? Kalau sudah meragukan begitu, silakan. Apa Ya, kira-kira yang menghalangi? Silakan. Maksudnya untuk bersahadat ya Bunda? Ya, kenapa udah tahu ada hal-hal yang seperti yang Anda sampaikan tadi, tapi masih di kekristenan? Kenapa belum berpindah gitu loh? Silakan Bang, apa kira-kira Coba ada yang masih mengganjel? Coba buka WA tak sebentar, ada yang penting di situ dibaca katanya. Iya, Oke. karena saya ajak mereka ke sini sebentar untuk online kan pondok pesantren kan ya. Iya. Silakan Bang. Oke. Aku jawab ya. Kalau buat bersyahadat itu nantilah ya. Kalau sudah waktunya akan mualaf dengan sendirinya Bunda. Kalau buat bersyahadat itu kan dibutuhkan mental, lingkungan keluarga ya, yang harus diperhatikan dan dipikirkan juga dengan sesama dan baik. Ya, seperti itu Bunda. Minta juga kita Oke. naik katanya biar tahu ini. Ustaz Alif, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Alif. Udah standby nih Ustaz Alif. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin Gurunda, Bang Zuma, Bang Handi dan host Abuya semuanya. Iya, Dinda, Masya Allah. Ini kebetulan alhamdulillah sudah sampai di kediaman salah satu dari kiai kita, dan di sini kita sudah disambut, ditunggu juga oleh Kiai Fakhrudin. Masya Allah luar biasa, salah satu kiai yang sangat karismatik di Banten. Beliau adalah adiknya dari Abu Yakurtubi, Masya Allah. Dan ini beliau ada ingin menyapa Gurunda, Masya Allah beliau sangat mengagumi. Apa ini kita lagi bareng sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mujahidin, sehat? Alhamdulillah, akhirnya kami sehat.
Waduh, Selama guru ini kita ya, gimana, sehat? Menonton aja di YouTube, di TikTok, baru kali ini nih alhamdulillah bisa ngobrol langsung. Masya Kiai, Allah Kiai suruh Gurunda Alhamdulillah. open camp gitu, Kiai Gurunda open camp gitu. Saya lagi di gunung, Dinda, Oh lagi iya, di Masya gunung. Allah. Lanjut. Lagi di gunung. Hujan juga di sini. Dan ini mau mohon bantuan nih kepada Tuan Guru nih. Boleh ya? Yang mana nih Tuan Guru nih? Nah itu Bang Zuma. Bang Zuma lah. Zuma lah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jangan gitu Kiai, nggak patut rasanya. Ya, panggil Bang Suma aja biar kita lebih Zuma akrab. aja ya. Siap, siap. Siap. Jadi begini Bang Zuma. Jadi kami ini Siap, Kiai. lagi kewalahan gitu kan karena banyak yang harus dikerjakan. Namun salah satunya kurang keahlian di bidang semaraknya kristenisasi. Itu. Ya, iya. Nah, terus alhamdulillah ada warga dan ada juga musinin yang menyediakan tempat dan menyerahkan tempat tersebut, bangunan tersebut kepada kami daripada FPI Provinsi Banten untuk dikelola dalam rangka menanggulangi, menahan daripada gerakan kristenisasi pemurtadan dan bagaimana warga kita ini yang masih belum Islam agar kembali kepada Islam. Seperti itu Bang Zuma. Amin, amin, amin. Oleh karenanya kalau diperkenankan dan diizinkan nih kami daripada FPI Banten di dalam masalah hal ini mau minta bimbingan, bahkan tempat ini kami ingin di bawah naungan API kalau berkenan. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini Kiai, alhamdulillah di samping Kiai itu sudah ada si pemiliknya tuh, ownernya Oh, ini. Api. Wah. Udah, jangan dikasih pulang, jangan diizinkan pulang. Oh, Biar aja siap. di sana sampai 2 tahun, 3 Apa perlu tahun. kami sediakan jarak? Masya Allah. Yang mempunyai Api sudah di situ. Allahu Kalau ada Akbar. waktu Tanah Banten ingin diberkahi oleh Bang Zuma. Masya Allah. Subhanallah Kiai. Insya Allah kami menyambut baik, menyambut positif. Dalam hal ini Api bersama umat Islam se-Indonesia bahkan sedunia menyambut baik ya niatan baik kita ini agar pesantren yang ada ini, pesantren mu'allaf khususnya kemudian nantinya konsentrasinya bisa kemudian menjadi pabrik ya lahirnya para apologet unggul yang bisa mengamankan kemudian gerakan kristenisasi dan menghalau pendangkalan akidah yang dilakukan oleh orang-orang tak berkepala. Begitu Pak Kiai. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Luar biasa. Jazakumullah khairan katsir. Khair, Masya Allah Kiai. Anak sangat farhan, anak sangat senang. Kenapa? Jujur salah satu kelemahan anak di bidang itu. Kalau di bidang Masya lapangan, Allah. ya insya Allah lah. Insya Allah kalau di bidang lapangan. Cuma di bidang itu tuh, aduh kita nih agak ini. Iya. Kami maklum. Ya. Masya Allah. Mohon doa dan dukungannya Bang Zuma ya. Senantiasa kita saling mendukung satu sama lain. Sekali lagi saya katakan umat Islam se-Indonesia, sedunia yang mengiringi langkah apologet Islam Indonesia dalam hal ini yayasan kita akan senantiasa mendukung pesantren ini untuk maju melejit menjadikan bangsa rakyat bangsa Indonesia ini anak bangsa yang lulusan dari pondok ini menjadi anak yang bisa berguna bagi bangsa dan negara kita. Amin. Sangat senang sekali, mudah-mudahan para pejuang penanggulangan kemurtadan dan yang anti bahkan merebes daripada pendangkalan akidah selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin, ya Allah. Nanti tinggal koordinasi kepada ketua kita apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa umat bantu. Seperti itu. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Sebelum nanti secara simbolis kita serahkan ya penyerahan dana yang sudah terkumpul, mungkin perwakilan satu lagi mohon disampaikan, Yai perkenalkan dan ucapannya. Allahu Akbar, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hikmatullah. Termasuk Subhanallah. di sini apa istilahnya petugas lapangannya Kiai Fahru. Iya. Saya juga menyampaikan ini bahwa
pergerakan HAFI itu didukung oleh para ulama Banten. Masya Allah. Selain dari Allahu Akbar. Masya Allah. dulu itu Bang Juma, saya hanya Siap. bisa menyaksikan para ahli-ahli apologet itu kan di luar negeri. Syekh Ahmad Dedan. Iya, iya. Dan saya merindukan itu di Indonesia ada. Dan sekarang Allahu saya Akbar. bisa menemukannya di Indonesia dari Hafi, dari Bang Juma. Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar. Masya Allah. kami sangat mendukung. Sangat mendukung. Karena mungkin di dalam hal ini kelemahan keterbatasan kami dalam hal apologet ini. Iya. Dan kami, Insya Allah anak didik kita nanti. ya, alhamdulillah. Dan insya Allah ini akan jadi anak didik antum juga. Akan anak antum Iswati. Allahu Akbar. Ya, teman-teman yang ada di lapangan kan termasuk di lapangannya ini. Pesantren kita ini kan termasuk lapangan dan kiri kanannya hilir mudik, kemudian manusia-manusia tak punya kepala, ya kan ya. Maka semua materi-materi apologet itu insya Allah kalau bisa ada kesempatan nanti diseringkan aja untuk adik-adik yang ingin belajar di pondok kita ini. Nah itu memang dibutuhkan. Siap, dan Ana memang Iya. sudah mendata, sudah mengumpulkan data. Bahkan Ana ingin daripada suku Baduy itu sendiri Allahu Akbar. itu akan Ana kirim ke Jawa Timur sana. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Khusus untuk Baduy. yang mengusir Suri Lubis dari tanah Banten ini. Allahu Akbar. Ini Suri Lubis. Perangnya untuk Mau pemutaran digimanain itu. kemarin di Suri Lubis? Pindah dimensi. Kabur dari Suri Lubis. Ada yang sudah kami keluarkan itu dari Pendeta Johnny Pangalila, juga Immanuel, dan yang lain-lainnya gitu. Alhamdulillah. Yang dimana Iya, iya. memang mereka itu sangat aktif gitu. Sangat aktif. Meresahkan ya. Sangat meresahkan. Iya ya. Kalau mereka kemudian mengajarkan agama mereka itu pada sesama penganut agamanya nggak masalah. Ini masalahnya enggak. Dia datang ke umat Islam yang awam, yang membutuhkan kemudian uluran bantuan berupa usaha dan seterusnya. Mereka datang ke situ, iya betul. Padahal sebenarnya kita umat Islam ini jauh lebih kaya dari mereka. Cuman kita telat melek dalam keadaan ini. Nah, dengan adanya api, Pada tidak. ya benar sekali Pak Kiai. Tapi insya Allah dengan adanya api, laskar-laskar Islam itu akan pada bangkit semangatnya kembali untuk memperjuangkan akidah ini sebagai hal yang paling esensial, paling berharga untuk kita perjuangkan. Jangan sampai tersentuh oleh kekufuran anak-anak kita utamanya, kan gitu. Siap. Seperti itu Kiai. Nah saya ingin bertanya ini Kiai. Siap. Ini pesantren kita ini butuh berapa untuk operasional? Sampai Anda operasional. Operasional apa untuk perhehaban yang sekarang? Rehab untuk sementara. Rehab ini kan bisa sambil merekrut anak didik kan ya? Iya, itu. Masya Allah. Jadi untuk rehab ini anak-anaknya ke tukangnya itu kurang lebih di angka 50. Bagaimana Dinda Alif? Insya Allah Yayasan Apologet Islam Indonesia siap untuk menanggulangi itu. Ya, setelahnya Adapun pengajian anak-anak, terus pengajian bapak-bapak, ibu para pemuda, pokoknya pesantren kita gratiskan di sana karena gurunya juga nggak dibayar gitu. tapi diusahakan ke depannya jangan digratiskan. Itu makanya Anda menyerahkan untuk jangka panjang itu ini dikelola oleh APII. Masya Yang sudah Allah. punya pengalaman Subhanallah. seperti itu, yang punya manajemennya, yang punya ilmunya. Memang Masya umat Allah. itu menyerahkan pesantren ini kepada kami dari FPI. Tapi kan kami istilahnya mengakui ada keterbatasan. Di sini ada keunggulan di Bang Zuma, API dan kawan-kawan. Ya, Oleh karena kami serahkan untuk manajemennya, tata kelola ke depannya, pendidikannya apa saja, gitu kan? Kami serahkan ke API. Kami siap di bawah komando API di dalam permasalahan ini. oke. Bahkan Mungkin saya bukan hanya tenaga, nyawa akan kami berikan untuk melindungi. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi Dinda Alif, kebetulan kan ketua kami ada di sini, di tengah-tengah kita nih.
kalau bisa program yang menjadi idola, program yang menjadi favorit kita ke depan yang terkait dengan pondok pesantren, ya kita realisasikan aja di sini deh, realisasikan materinya. Yang pertama terkait dengan pendalaman bahasa Arab, kemudian bahasa Ibrani, bahasa Yunani, diajarkan di sini. Bagaimana kita kemudian mengajar anak didik berampologet, tapi berbayar dong. Masya Allah. Betul. Berbayar. Siap. Ya. Insyaallah siap. Berbayar. Artinya gini, ini kesempatan kita tidak susah lagi mendirikan sebuah pondok. Pondok sudah ada, tinggal kurikulum proses belajar mengajar ini yang kita kemudian kita sesuaikan dengan pendidikan formal nasional, supaya adik-adik kita juga bisa, anak-anak kita bisa ikut ujian nasional. Tapi kita bekali dengan materi apologet Islam. Kita ajari mereka kemudian untuk bagaimana membela agama ini dengan memahami kemudian musuh. Karena untuk melumpuhkan musuh, metode yang paling bagus itu adalah menguasai senjata yang mereka pakai. Itu bagaimana kita bisa melumpuhkan senjata mereka. Ya kita tidak perlu kemudian menciptakan senjata-senjata baru. Cukup senjatanya yang kita pakai untuk mematikan musuh. Karena musuh terberat musuh kita itu, ya Masya Allah, musuh terberat mereka itu bukan kita sebenarnya. Musuh terberatnya itu adalah Bible. Jadi siapapun yang ingin melumpuhkan kemudian gerakan pemurtadan harus menguasai Bible. Karena disitulah racun buat mereka. Itu racun buat mereka. Di mana Yesus bisa kita temukan dia bukan Tuhan? Di Bible. Di mana Kristen bisa ditemukan bahwa mereka penghuni neraka? Di Bible juga. Di mana mereka orang Kristen diusir oleh Yesus? Di Bible juga. Nggak usah cari di Al-Quran. Yang disalib adalah yang terkutuk di Bible juga ya. Di Bible juga. Ini ilmu Bang Juma kemarin. Di Bible juga. Untuk menemukan siapa Kristus palsu itu ya di Bible juga. Kan gitu. Siapakah penyesat yang akan diusir ke neraka? Ya di Bible juga. Semuanya di Bible. Jadi anak didik kita ajari tentang Bible. Semoga ini ada hikmahnya. Allah memberkati kita semuanya. Berawal dari pondok pesantren ini, Indonesia kemudian akan mengentaskan para apologet yang berijazah. Kan gitu. Amin. Masya Allah. Jadi sebenarnya tadi tuh saya sebelum kedatangan ketua nih ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan tim lapangan. Jadi siap. Saya punya cita-cita. Jadi pesantren ini bagaimana kalau kita serahkan ke APII. Dan di sini bukan hanya pendidikan fikih yang klasik yang kita ajarkan saja, tapi dari TK-nya, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya kita serahkan ke APII dan pendidikan-pendidikannya. Seperti itu saya tadi berpikir. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya gini Pak Kiai, jangan diserahkan. Jangan diserahkan. Ya, siap, kita kolaborasi di bawah naungan API. Benar sekali, Masya Allah. Apalagi ada abang kita ini udah. Turunlah sepupu saya. Aku turun ya teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih banyak semuanya. Soalnya ada beliau, saya jadi segan ngomong. Ada ketua Mahkamah Agung. Assalamualaikum para guru. Waalaikumsalam. Kanda. Tadi Kang Kian Santang sama Ustadz Alif udah janjian ini mau ke rumah Pak Kiai, tapi saya tunggu-tunggu nggak nyamperin ini. Jadi ini kebetulan beliau ini kan Kian Santang. Pesantren saya dinamai lakabnya Kian Santang Sunan Rahmat. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Iya. Insya Allah Pak Kiai kita support semua di bawah komando guru kita ini. Siap. Allahu Akbar. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih banyak Ketua, Bang Zuma dan kawan-kawan. Terima kasih banyak. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi sedikit lagi dari saya, mumpung masih ada abangku di sini. Jadi saya katakan kita kolaborasi kemudian untuk mengembangkan pesantren ini ya seapik mungkin, sehebat mungkin kemudian, sehingga apa yang menjadi materi-materi kurikulum proses belajar mengajar ini benar-benar bisa kemudian bermanfaat di lapangan. Itu maksud saya. Sehingga teman-teman yang ada sehingga teman-teman yang ada di luar sana nanti banyak bertanya nih, kapan sekolah bisa mulai? Bang Suma, anakku udah mau aku kirim nih, udah selesai belum? Udah siap belum nih?
Karena selama ini kan banyak tuh yang hubungi Bang Suma gimana, pesantrennya gimana? Karena kami mau, kalau pesantren itu di bawah binaan API, kami mau kirim anak kami untuk belajar apologet. Nah, inilah tempatnya. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari mana kemarin itu? Dari luar negeri banyak yang mau kirim, bukan banyak, ada beberapa yang ingin anaknya mondok di pesantren apologet Islam. Alhamdulillah. Nah, inilah kesempatannya. Kemudian gak usah terlalu mahal-mahal amat. Yang penting bisa membiayai operasional sekolah supaya tidak batu. Siap. Nah, dalam hal itu kami menyerah. Kenapa? Karena salafi kami ini kan basicnya salafiyah di Banten itu. Jadi kami tidak punya pengalaman hal itu, makanya Iya, Masya Allah. kolaborasi. Iya. Insya Allah Bang, Insya Allah Pak Kiai. Insya Allah kita apapun itu di sharing